Aku masih ingat malam itu dengan sangat jelas. Malam ketika hujan turun pelan di luar rumah dan aku berdiri mematung di ruang tamu yang dulu hanya ada dalam doa-doaku. Lampu gantung menyala temaram. Sofa empuk berwarna abu-abu itu. Sofa yang dulu kupilih dengan penuh harap ketika hidup kami mulai membaik. Di sanalah suamiku duduk. Tenang, rapi, dan dingin. Sementara aku berdiri di depannya, masih mengenakan baju kerja, dengan tubuh lelah dan hati yang sama sekali tidak siap menerima kenyataan. Kalimat itu keluar begitu saja dari mulutnya, tanpa getar, tanpa rasa bersalah. Aku sudah tidak mencintaimu. Aku tidak langsung menangis. Aku tidak berteriak. Aku hanya berasa seperti sedang jatuh ke dalam lubang yang sangat dalam, tanpa dasar, tanpa pegangan. Malam itu aku sadar, pernikahanku tidak runtuh karena aku kurang berjuang. Ia runtuh karena aku terlalu setia. 10 tahun sebelumnya, aku adalah perempuan yang sangat percaya pada cinta. Namaku Rina, dan aku menikah dengan Arman ketika dia tidak punya apa-apa. Tidak punya pekerjaan, tidak punya tabungan, tidak punya arah hidup yang jelas. Bahkan untuk melamar aku secara layak pun, dia harus meminjam uang ke sana-sini. Orang tuaku menentang keras. Mereka berkata aku terlalu nekat, terlalu bodoh mempercayai laki-laki yang belum berdiri di kakinya sendiri. Tapi aku melihat Arman berbeda. Aku melihat semangat di matanya. Aku melihat keyakinan dalam kata-katanya. Dia berjanji padaku, kalau aku berhasil nanti Rin, aku tidak akan melupakan kamu. Dan aku mempercayainya dengan sepenuh hati. Hari-hari setelah menikah tidak pernah mudah. Kami tinggal di kontrakan kecil dengan dinding yang mulai mengelupas. Jika hujan turun deras, atap bocor di sudut dapur. Aku bekerja sebagai karyawan administrasi. Gajiku tidak besar, tapi dari gaji itulah kami hidup. Aku membayar kontrakan, aku membayar listrik, aku membayar air. Aku membayar kursus-kursus Arman agar dia bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Setiap pagi, aku berangkat lebih dulu. Setiap malam, aku pulang dengan kaki pegal dan punggung nyeri. Tapi aku tetap memasak, tetap tersenyum, tetap berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Aku menunda banyak hal, menunda membeli baju baru, menunda memiliki anak, menunda mimpi-mimpiku sendiri. Karena aku percaya, pernikahan adalah tentang saling menopang. Arman sering gagal. Wawancara demi wawancara tidak pernah berbuah hasil. Ada malam-malam ketika dia pulang dengan wajah kosong, duduk lama di kursi plastik, menatap lantai tanpa bicara. Dan aku akan mendekat, memeluknya. Kamu cuma butuh waktu, kataku. Aku masih di sini. Aku berdiri di depannya saat orang lain meremehkannya. Bahkan saat keluargaku sendiri mulai meragukanku. Aku selalu berkata, aku tidak salah memilih orang. Padahal, yang sebenarnya kulakukan adalah memilih untuk terus bertahan. Tahun demi tahun berlalu, dan akhirnya kesempatan itu datang. Arman diterima di perusahaan besar. Gajinya berkali-kali lipat dari gajiku. Kariernya menanjak cepat. Aku menangis bahagia. Aku bangga. Aku merasa semua pengorbananku terbayar lunas. Kami pindah ke rumah yang lebih layak, perabot baru, lingkungan baru. Namun bersamaan dengan kesuksesannya, aku mulai merasa asing di rumah sendiri. Arman berubah. Dia pulang makin malam. Ponselnya selalu terkunci. Bicaranya singkat. Nada suaranya dingin. Suatu malam dia berkata sesuatu yang tidak akan pernah kulupakan. Kamu terlalu sederhana untuk duniaku sekarang. Kalimat itu menghancurkanku perlahan. Kebenaran akhirnya terungkap. Ada wanita lain, lebih muda, lebih rapi, lebih sesuai dengan standar hidup barunya. Aku tidak marah. Aku hanya bertanya dengan suara gemetar. Apa aku pernah kurang? Dia bahkan tidak menatapku saat menjawab. Kamu terlalu lama hidup di masa lalu. Saat itu aku sadar, aku bukan lagi pasangan hidup. Aku hanyalah batu loncatan yang sudah tidak dibutuhkan. Perceraian itu terjadi dengan cepat, tanpa drama, tanpa pembelaan. Rumah itu bukan atas namaku,
Tabungan pun tidak pernah atas namaku. Aku keluar dari rumah itu membawa koper kecil, hanya berisi beberapa potong pakaian. Di depan pintu, Arman tidak menoleh sedikit pun. Hujan turun, dan aku berjalan sendirian. Aku hancur, aku jatuh, aku kehilangan arah. Namun aku tidak mati. Perlahan aku bangkit, aku bekerja kembali, aku membangun hidupku lagi dari nol. Dan dari kehancuran itu, aku belajar satu hal paling penting dalam hidupku. Perempuan yang mampu membangun laki-laki dari nol, lebih dari mampu membangun hidupnya sendiri. Hari ini, aku tidak lagi menunggu siapapun kembali. Aku berdiri di atas kakiku sendiri. Dan jika ada yang bertanya, apakah aku menyesal pernah setia? Jawabanku hanya satu. Kesetiaan tidak pernah salah. Yang salah adalah memberikan seluruh hidupmu kepada orang yang lupa bagaimana caranya menghargai.